Semangat pagi. Kenalkan, kali ini Pak Tamba akan membawakan pelajaran kimia khusus dalam bidang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu disebut juga namanya tatanan atau cara tersusunnya elektron di dalam tingkat-tingkat energi, baik kulit maupun orbital atom. Kita ketahui di dalam atom itu ada dua bagian besar, yaitu bagian dalam disebut juga namanya inti atom, dan di dalamnya terdiri dari dua partikel, yaitu proton dan neutron. Dan di luar inti terdapat kulit atom, dan di dalam kulit ada namanya subkulit, disebut juga namanya orbital atom. Dan di dalam orbital atom terdapat elektron. Nah, kalau kita lihat sekilas gambaran atom itu seperti ini. Ini inti atomnya, di dalamnya ada proton dan neutron. Kemudian di sekitar inti atom ini beredarlah elektron-elektron. Dan elektron ini sebenarnya dia berada di dalam daerah kebolehjadian. Anda perhatikan ini lintasan-lintasan elektron. Daerah kebolehjadian itu disebut namanya orbital atom. Ini, ya. Dan di dalam orbital itulah tinggal namanya elektron. Nah, sekarang bagaimana cara tersusunnya? Ya, orbital atom itu adalah disebut daerah kebolehjadian ditemukannya elektron di dalam kulit atom. Orbital atom ini ibarat rumah, dan di dalam orbital terdapat suborbital. Suborbital ini ibarat kamar. Di dalam suborbital terdapat elektron, dan elektron inilah ibarat orang. Nah, di dalam penyusunan elektron itu, tadi kulit itu diisi oleh beberapa orbital, ya. Kulit pertama hanya ditempati satu orbital, namanya orbital S. Kulit kedua, dua orbital, orbital S dan orbital P. Kulit ketiga, tiga orbital, 3S, 3P, dan 3D. Orbital dalam kulit atom kita lihat ini, kulit pertama terdiri dari satu orbital, yakni 1s. Di kulit kedua terdiri dari dua orbital, yakni 2s dan 2p. Kulit ketiga, tiga orbital, yaitu 3s, 3p, dan 3d. Kulit keempat, 4 orbital, 4s, 4p, 4d, dan 4f. Anda ketahui S itu singkatan dari Sir, P itu principal, D itu diffuse, dan F itu fundamental. Orbital S terdiri dari satu suborbital. Orbital P 3 suborbital, D 5 suborbital, dan F 7 suborbital. Setiap suborbital atau kamar hanya dapat ditempati maksimum 2 elektron. Tadi orbital S itu satu suborbital, maka 1 kali 2, 2 elektron. Orbital P 3 sub atau 3 kamar, maka dapat ditempati 3 kali 2, 6 elektron. Begitu seterusnya. Orbital D 5 kali 2, 10. Orbital F 7 kali 2, 14 elektron. Nah, kalau kita lihat dari kulitnya tadi, setiap kulit
hanya mampu menampung maksimum 2 N pangkat 2 elektron. N itu kulit kita masukkan kulit pertama atau kulit K, maka maksimum elektron yang dapat ditampungnya adalah 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2 elektron. Kulit kedua atau kulit L, maksimum elektronnya 2 kali 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 4, 8 elektron. Kulit ketiga atau kulit M, maksimum 2 kali 3 pangkat 2, 18. Begitu seterusnya. Jadi maksimum elektron yang dapat menempati setiap kulit atom itu hanya 2 kali N pangkat 2. N-nya adalah kulit atom. Nah, bagaimana cara pengisian elektron dalam setiap orbital? Tadi kita ketahui kulit pertama itu hanya 1 orbital, itu orbital S. Kulit kedua 2 orbital, 2S dan 2P. Kulit ketiga 3S, 3P, 3D, dan seterusnya. Nah, namun cara pengisiannya untuk masuknya elektron dalam suborbital atau dalam orbital itu mengikuti aturan seperti ini. Ini yang ditemukan oleh digagasi oleh Aufbau. Elektron pertama sekali menempati orbital yang energinya paling rendah, yaitu orbital S pada kulit pertama atau 1S. Kemudian dilanjutkan ke kulit kedua, orbital S, yaitu 2S. Selanjutnya ke kulit kedua, orbital P, 2P. Baru lanjut ke 3S. Habis ke 3S, masuk ke 3P. Nah, di sini terjadi pelompatan. Ya. Seharusnya 3P kan 3D, karena mereka ini satu kulit. Namun, tingkat energi 3D ini lebih tinggi daripada tingkat energi 4S. Sehingga elektronnya dari 3P lanjut ke 4S. Setelah 4S nanti terisi 2 elektron, baru kembali ke 3D. Begitulah seterusnya. Jadi pengisian elektron itu mengikuti kaidah seperti ini yang disusun oleh Aufbau. Ya, ini sama. Ya, dari 1S dulu, kemudian ke 2S, lanjut ke 2P, lanjut ke 3S, ke 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, dan seterusnya. Oke, jadi angka ini, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu menunjukkan kulit ya. Kulit ke-1, kulit kedua, ketiga, dan angka yang ada di atas sebelah kanan, ini agak kecil, itu menyatakan jumlah elektron yang ada pada orbital. Ya, jumlah elektron. Jadi S itu 1 kamar, berarti 1 kali 2. Jadi maksimum 2 elektron. Tadi P, suborbitalnya ada 3 atau kamarnya 3. 3 kali 2, 6 elektron. Orbital D, 5 suborbital atau 5 kamar, 5 kali 2, 10. Begitu seterusnya. Jadi cara mengingatnya ganjil ya. 1, 3, 5, 7 dikali 2. Oke. Nah, kita lihat dulu bagaimana pengisian sebenarnya. Kita lihat contoh berikut. Natrium 1123. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Pertama kita masuk ke 1S, maksimum 2. Kemudian masuk ke 2S, kemudian ke 2P, dan terakhir di 3S. Jadi elektronnya ada 11 ini. 2, 2, 6, 1. Maka elektron terakhirnya berada pada kulit ke-3. Ya, kulit ketiga orbital S. Contoh kedua, aluminium 1327. Konfigurasinya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Elektron terakhirnya 3P, terluarnya 3S dan 3P. Contoh ketiga, klor 1735. 1S, 2S, 2P,
3S, 3P. Ya, masih serupa. Kemudian yang berikut, skandium 2145. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, setelah 3P6, dia tidak langsung ke 3D, melainkan melompat dulu ke 4S. 4S2. Nah, sampai 4S2 ini masih 20. Sisa 1 baru kembali ke 3D. Tetapi di dalam penulisannya 3D ini tetap kita tuliskan dalam satu kulit dengan 3S 3P. Sebab mereka ini bertiga berada dalam kulit atom yang sama. Namun pengisiannya sehabis 3P masuk ke 4S baru terakhir ke 3D1. Jadi elektron terakhirnya itu adalah 3D1. Elektron terluarnya 4S2. Oke ya. Contoh keempat. Vanadium 2348. Serupa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lompat ke 4S. Sampai kemari 20. Sisa 3 itulah kembali ke 3D3. Jadi elektron terakhirnya adalah 3D3. Berada pada kulit ketiga. Elektron terluarnya 4S2. Ya, ini kurung-kurung yang ini itu menyatakan kulit ya. Kulit pertama, kedua, ketiga. Atau dengan huruf kulit K, L, M ya. K, L, M, N. Jadi yang kurung ini menyatakan kulit ya. Di kulit 1 hanya orbital S ya. Di kulit kedua ada 2 orbital ini. Orbital S sama 2P. Di kulit ketiga ya ada S, ada P. Bahkan ada yang sampai ke D. Ya, ingat ya. Pengisian D tadi itu setelah 4S. Setelah 4S ini penuh, baru dia kembali ke 3D ini. Jadi elektron terakhir itu berada pada 3D sebanyak 1. Ada 3 jenis elektron tadi yang sudah kita sebutkan semula. Satu namanya elektron akhir, yang kedua elektron luar, dan yang ketiga elektron valensi. Apa itu elektron akhir? Elektron akhir itu adalah elektron yang terakhir menempati orbital atom. Ya, terakhir. Elektron luar itu elektron yang berada pada kulit atom luar. Sedangkan elektron valensi itu elektron akhir atau elektron luar atau elektron akhir ditambah elektron luar yang dapat dilepas atau yang dapat menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Kita lihat contoh berikut. Skandium 2145. Coba tentukan mana elektron akhir, elektron luar, dan elektron valensinya. Anda perhatikan konfigurasinya. 1S, 2 elektron ya. Kemudian 2S, maksimum 2. 2P, maksimum 6. Lanjut ke 3S, 3P, baru 4S. Sampai 4S ini masih 20, sisa 1. Sisanya itu adalah yang terakhir, berada pada orbital 3D. Maka elektron akhirnya adalah 3D1. Ya, elektron akhir adalah 1, yakni 3D1. Kemudian elektron luar. Elektron luar tadi adalah elektron yang berada pada kulit atom terluar. Kulit 1, ini kulit K. Kulit kedua, kulit ketiga, kulit terakhir atau terluar ini. Nah, kulit terluarnya itu mengandung 2 elektron, yaitu 4S2. Jadi elektron luar adalah 2, yakni pada 4S2. Sedangkan elektron valensi adalah elektron yang terakhir atau elektron terluar
atau dua-duanya yang dapat dilepas atau yang dapat menerima untuk mencapai kestabilan. Kita tahu skandium ini elektronnya 21. Dia belum stabil. Anda yang masih ingat kestabilan gas mulia? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dengan nomor atomnya 2, 10, 18, 36 dan seterusnya. Nah, berarti yang terdekat ke 21 adalah 18. Nah, bagaimana caranya supaya 18 yang 21 ini? Maka dia harus melepaskan 3 elektron. Yang 3 itu adalah elektron luar 4s2 dan elektron akhir 3d1. Sehingga elektron valensinya adalah 3d1 ditambah 4s2. Nah, pertanyaan kedua. Tentukan jumlah kulit, jumlah orbital, dan suborbitalnya. Nah, Anda lihat tadi jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah kulit ada 4. Subkulit atau orbitalnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi subkulit atau orbitalnya adalah 7. Kemudian suborbitalnya yaitu kamarnya. Ya. S kamarnya 1 atau suborbitalnya 1. P 3. D sebenarnya 5. Tapi yang ditempatinya hanya 1. Kenapa? Elektronnya cuma 1. Jadi kita hitung 1 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6 tambah 3, 9 tambah 1, 10 tambah 1, 11. Jadi jumlah suborbital atau kamar yang ditempati elektron dari skandium 21 adalah 11. Nah, coba Anda perhatikan puncak berikut. Jumlah kulit, jumlah orbital, dan jumlah suborbital yang terisi elektron pada atom X1428 berturut-turut adalah, mana jawabannya? Mari kita lihat jawabannya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Jumlah kulitnya 1, 2, 3. Berarti jumlah kulit atomnya adalah 3. Orbitalnya 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 jumlah orbitalnya. Dan jumlah suborbitalnya kita perhatikan. Ya. Suborbital 1s ini 1 kamar, 2s 1 kamar, 2p 3 kamar, 3s 1 kamar, 3p sebenarnya ada 3 kamar, tapi karena elektronnya hanya 2, maka elektron yang masuk ke dalam suborbital ini adalah 1, 1. Ya, ini tidak boleh berdua langsung ya, harus 1, 1 dulu sesuai dengan aturan atau kaidah Han. Anda boleh pelajari kembali ya. Jadi 3p2 itu elektronnya harus terpisah 1, 1 dulu. Sehingga jumlah suborbital yang ditempati ke 14 elektronnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 lah suborbitalnya ya. Jadi kembali ke jawabannya. Manakah jawabannya? Jumlah kulitnya tadi. Jumlah kulitnya 3, 1, 2, 3. Jumlah orbitalnya 5 dan suborbitalnya 8. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanya? Nah, kalau begitu Anda coba latih sendiri. Tentukanlah jumlah kulit, orbital dan suborbital atom X 26, 56. Nah, pertama kita mulai dulu konfigurasinya. Orbital 1s, 2. Next 2s, 2, 2p,
6. Terus 3s 2. 3p 6. Udah berapa? 18. 3d tunggu dulu. Jangan isi dulu. Karena energinya ini lebih tinggi. 4s 2. Sampai di sini udah berapa elektronnya? 20. Ya, 4s 2 ya. 4s 2. Sampai di sini 20. Sisanya 6. Maka 3D-nya mengandung 6 elektron. Maka elektron akhirnya berada pada 3D. Mari kita hitung berapakah jumlah kulit. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah kulitnya 4. Berapakah jumlah orbital? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah orbitalnya 7. Jumlah suborbital. Nah, untuk menghitung cepat jumlah suborbital atau kamar, ada cara singkat. Kurangkan dulu, sisakan dulu 3D ini. 26 dikurang 6, 20. 20 dibagi 2 ditambah 3D6. D6 itu kamarnya tadi 5. Berarti masing-masing terisi 1 dulu, baru yang terakhir berisi double. Berarti 5 kamar. Jumlahnya 20 per 2 10 tambah 5 15. Jadi 15 lah suborbitalnya. Begitu seterusnya ya. Jadi 3S-nya, 3P. Jadi 3D-nya nanti, 3D ini di sini 1 1 1 1 1 terakhir di sini. Ya. Jadi jumlah kulitnya ada 4, orbitalnya 7 dan suborbitalnya 15. Oke. Silakan Anda boleh ulangi sendiri. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikut.